Mas Ribo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang, sebahu terlihat berantakan. Ini adalah beberapa cerita mistis yang pernah terjadi di sebuah sekolah dasar yang ada di kota Bekasi. Langsung saja, kita ke inti ceritanya. Beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi siang hari itu, di SDN 10 terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsung perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni. Menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SDN 10 pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai urin pada seluruh halaman sekolah, dikarenakan selama ini permukaan halamannya adalah tanah yang becek sehabis hujan dan berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau anak-anak agar tidak berkerumun terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga turut menghalau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah, hanya disisakan sebagian kecil, sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohon tumbang. Para tukang menarik agar pohon tumbang ke arah kanan, agar tidak menghujam pagar sekolah, dan agar jauh dari kerumunan orang-orang atau anak-anak sekolah yang ada di situ. Tidak disangka, Danang berjalan perlahan maju, menghampiri pohon yang bergerak tumbang. "Danang, awas!" Semua yang di situ meneriaki Danang. Danang seolah tuli. Selanjutnya, dia hanya diam tertegun menatap ke arah pohon. Adi berlari dengan gesit ke arah Danang. Ia lalu menarik dari belakang melalui celah kedua ketiak Danang. Semua menyaksikan detik-detik menegangkan itu dengan terkesima. Pohon itu tidak tumbang ke arah yang dikehendaki para tukang, melainkan ke kedua bocah SD itu. Saat pohon menghujam tanah, semua berteriak histeris. Di luar dugaan, Adi dan Danang tidak tertimpa pohon, namun Danang meringis menahan sakit. Ternyata pergelangan kaki kanannya terhantam salah satu cabang dahan besar pohon. Darah mengucur dengan deras. Pergelangan kaki Danang nyaris putus. Pak guru mata pelajaran olahraga berlari ke arah Adi dan Danang. Lalu dengan dibantu 2 orang tukang menggotong Danang ke ruang UKS. Lalu teman-teman Adi berhamburan menghampirinya. "Kalau Galo tarik si Danang kayaknya mati ketiban pohon." Demikian komentar yang paling diutarakan. Ada juga komentar lainnya, "Lo lihat lihat tadi. Pohonnya kayak yang belok jatuhnya, bukan ke arah tambang yang ditarik tukang." Syukurlah setelah menjalani pengobatan dan perawatan yang memakan waktu lama, pergelangan kaki Danang dapat diselamatkan, meskipun Danang tidak lagi dapat berjalan. Saat pertama kali datang ke sekolah, ia berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Hingga akhirnya ia dapat berjalan tanpa tongkat, namun tetap saja jalannya pincang. Kabar kisah Danang kemudian merebak. Mengapa ketika pohon akan tumbang ia malah berjalan menghampiri? Danang menceritakan apa yang dialaminya. Ketika itu suasana sekitar menjadi remang seperti waktu maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada 2 sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek memanggil-manggilnya. "Sini nak, sini nak." Danang menghampiri panggilan mereka. Maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Ribo, penjaga juga pesuruh sekolah, akhirnya bersuara. Ia membenarkan kabar sosok yang dilihat Danang. Katanya hampir setiap lewat tengah malam ia kerap mendengar seperti ada orang yang menyapu lantai selasar teras kelas. Awalnya dia abaikan, karena dia pikir hanya perasaannya saja, karena setengah sadar dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya. Lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak. Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara keremangan malam, disaksikannya 2 sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. Mas Ribo menyimpulkan mereka adalah sosok kakek-kakek dan nenek-nenek karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit wajah mereka terlihat keriput sekali. Bicara kejadian mistis di SD itu, Mas Ribo sebagai penjaga sekolah mengalami kejadian lainnya. Dia memang sehari-hari juga tinggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyediakan 1 kamar untuk dia tinggali.
Letak kamarnya dekat dengan toilet khusus guru. Selain pertemuannya dengan sosok sepasang kakak nenek penyapu teras selasar kelas, pada malam-malam tertentu, dia mendengar seperti ada yang mandi di toilet khusus guru. Itu, yang memang bersebelahan persis dengan kamarnya. Terdengar jelas suara guyuran air dari gayung dari seseorang yang sedang mandi. Sambil bersenandung, dari suaranya siapapun yang sedang mandi itu adalah perempuan, Mas Rebo. Keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapakah gerangan yang menggunakan toilet di tengah malam buta. Mas Rebo mengetuk-ngetuk pintu toilet. "Siapa ya?" katanya. Sebenarnya saat Mas Rebo keluar dari kamarnya pun suara aktivitas dalam kamar mandi seketika berhenti, tidak terdengar lagi suara guyuran air dari gayung dan senandung, senyap sama sekali. Ternyata pintu tidak dikunci, karena memang tidak ada siapapun yang menggunakan toilet. Mas Rebo menyalakan lampu toilet supaya dapat melihat jelas kondisinya. Lantai toilet kering, gayung tetap bergantung di tempatnya dan air di dalam bak tetap dalam kondisi penuh. Dia mendengar lagi nyanyi senandung, namun kali ini suaranya bukan dari toilet melainkan dari belakang ruang kamarnya. Di belakang ruang kamar Mas Rebo yang mana juga belakang SDN 10 merupakan kebun kecil. Dia pun berjalan menuju ke kebun. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tidak melihat siapapun, tapi suara senandung itu tetap terdengar. Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang, sebahu terlihat berantakan. Melihat sosok yang dia yakini adalah kuntilanak, Mas Rebo menundukkan wajahnya berucap istighfar, lalu menarik nafas sambil memejamkan matanya, seperti mengumpulkan nyali. Setelah terkumpul kembali, ia menoleh lagi ke atas batang pohon. Sosok itu sudah lenyap hilang dari pandangannya. Namun kini Mas Rebo sudah terbiasa dengan hal itu. Akhirnya Mas Rebo tidak lagi bekerja di situ, karena Mas Rebo tidak tahan lagi dengan gangguan sosok-sosok itu.